Welcome to our channel. Korea Utara selalu saja menjadi sorotan publik. Entah itu karena sikap pemimpinnya yang otoriter, parade militer yang memamerkan rudal, hingga negaranya yang tertutup dari dunia luar. Selain itu, jika dilihat dari luar, bukan rahasia lagi jika sebagian masyarakat Korea Utara hidup dengan penderitaan. Karena itu, beberapa warganya memilih menjadi pembelot, pemberontak, ataupun memilih kabur dari Korea Utara. Sayangnya, kabur dari cengkraman Korea Utara tidak selamanya berjalan dengan mulus dan sejauh ini bukan pilihan yang bagus. Namun bukannya tidak mungkin. Nyatanya terdapat beberapa orang yang berhasil lolos Korea Utara. Nah, siapa sajakah orang ini? Dan bagaimana mereka kabur? Beberapa kisah dari orang yang kabur dari Korea Utara berikut akan menjawabnya untuk kalian. Yeonmi Park. Kabur dari Korea Utara ternyata tak selamanya merupakan pilihan yang bagus. Seperti yang dialami pembelot satu ini yang bernama Yeonmi Park. Berdasarkan laporan Grid.id, meski berhasil lolos dari Kim Jong-un, pembelot Korea Utara ini justru berakhir tragis. Yeonmi Park mengungkapkan pengalaman pahitnya ini pada September 2020. Ia bercerita pada saat berusia belasan tahun, ia dan sang ibu kabur dari Korea Utara karena tidak sanggup menahan derita kelaparan dan kemiskinan. Yeonmi Park kabur melewati Sungai Yalu yang merupakan pembatas antara Cina dan Korea Utara. Ia dapat kabur di musim dingin pada saat sungai ini membeku. Namun pengalaman pahit harus ia terima bersama ibunya ketika tiba di pinggiran Cina. Ia dan sang ibu diculik untuk perdagangan manusia. Setelah melihat ibunya digauli oleh si penculik, anak dan ibu ini dijual dengan harga $260. Hingga pada akhirnya Yeonmi Park dan ibunya dapat melarikan diri ke Mongolia, kemudian pindah ke Seoul, Korea Selatan. Dari situ mereka pindah lagi ke New York lalu ke Chicago, Amerika Serikat. Jong Gwang-jin dan Kim. Kisah inspiratif tentang lelaki yang membantu tahanan wanita melarikan diri dari satu penjara di Korea Utara yang dikenal represif ini begitu populer. Seperti yang dilansir dari laman bbc.com, Jong Gwang memikirkan segala hal untuk dapat menyukseskan misinya. Mulai dari memotong kabel yang terhubung pada kamera pengintai dan mengajukan diri untuk piket malam hari, hingga meletakkan sepatunya untuk melancarkan pelarian Kim. Singkat cerita, Jong Gwang membawa Kim di tengah malam melewati rute yang direncanakannya dan membekali dirinya dengan pistol. Walaupun Kim berupaya membujuk agar ia tidak membawa senjata tajam, tetapi Jong Gwang bersikeras. Jong Gwang sendiri merupakan sipir yang bertugas di pusat penahanan Onsong untuk mengawasi Kim dan sejumlah tahanan lainnya yang menunggu jadwal persidangan. Setelah menunggu keadaan sunyi, mereka pun berlari dan berenang melewati sungai. Mereka tersandung dan menyeberangi kawat berduri yang menandai perbatasan dengan Cina. Karena belum aman, mereka kemudian bersembunyi selama 3 hari di pegunungan. Barulah setelah itu mereka keluar mencari pertolongan warga setempat dan berhasil selamat. Grace Jo. Bukan hanya sekali saja, terhitung 3 kali perempuan ini melarikan diri dari penjagaan yang ketat di Korea Utara. Melansir laman liputan6.com, pertama kali kabur dari Korea Utara, Grace Jo masih berusia 7 tahun. Grace Jo pada saat itu melakukan perjalanan hanya bersama ibu dan adik perempuannya yang masih berusia 10 tahun. Berada di wilayah Hamyong Utara, keluarga Grace Jo berusaha bertahan hidup dengan buah-buahan liar, jangkrik, dan kulit pohon. Bahkan dia dan adiknya pernah merasakan tidak mempunyai makanan selama 10 hari. Namun menyeberangi perbatasan Korea Utara tidak membuatnya aman dari ancaman Korea Utara. Pada saat berada di Cina, sekutu utama Pyongyang, ia dan anggota keluarganya berhasil kabur karena takut dikirim ke Korea Utara. Namun mereka ditangkap dan dipenjara serta dikirim lagi ke rumah. Tetapi mereka berhasil kabur lagi setelah ibu Grace Jo menyogok penjagaan perbatasan.
Sayangnya mereka harus tertangkap lagi. Hingga pada akhirnya di tahun 2006 Grace Joe berhasil lolos lagi. Pada saat itu pendeta Amerika Korea membayar $10.000 pada anggota polisi rahasia Korea Utara, Bo Wibu, untuk menjamin kebebasan Grace Joe beserta ibu dan adik perempuannya. Lim Ji Hyun. Warga Korea Utara yang dikenal dengan nama Lim Ji Hyun berhasil kabur dan menetap di Seoul, Korea Selatan. Berada di negara yang baru, dapat dikatakan kehidupan perempuan ini sukses berkat kemampuannya untuk menceritakan kisah hidupnya yang populer di media. Melansir laman kumparan.com, tampil dengan rambut berwarna kecoklatan, Lim Ji Hyun berhasil menarik perhatian penggemar dunia. Namun perempuan cantik ini justru menghilang tanpa jejak. Pemeriksaan polisi di apartemennya di wilayah Gangnam juga hanya menemukan bukti yang misterius. Seluruh busana dan barang-barangnya tampak tidak tersentuh. Menurut laporan dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Lim Ji Hyun hanya sebagian dari 42 pembelot Korea Utara yang hilang di Korea Selatan di 5 tahun belakangan ini. Ji Hyun Park. Wanita asal Korea Utara ini berhasil kabur dari negaranya dengan penuh perjuangan dan sangat susah payah. Melansir laman kompas.com, Ji Hyun Park bersama putranya pada tahun 2005 berhasil lolos dari Korea Utara ke Cina. Namun ibu dengan anaknya ini harus dijual melalui sistem perdagangan manusia. Dari negara Cina, Ji Hyun Park berusaha menuju Mongolia dengan memanjat pagar perbatasan. Ia berusaha agar tidak ditangkap polisi karena bila tertangkap, dia akan dideportasi kembali ke Korea Utara dan dikurung di kamp kerja paksa Korut. Sebelum dapat kabur, Ji Hyun Park menyaksikan ribuan warga Korea Utara kelaparan termasuk anggota keluarganya. Selain kelaparan yang hebat, adik laki-lakinya juga terlibat konflik serius selama bekerja pada militer Korut sehingga aparat mengincarnya. Bahkan, Ji Hyun Park harus merasakan berada di kamp kerja paksa di Chongjin, tidak jauh dari tempat asalnya. Ia mengakui dipaksa bekerja di sisi gunung untuk membuat lahan perkebunan dan persawahan dengan tangan-tangan mereka tanpa menggunakan alat bantu. Para wanita dipaksa menarik bertonton hasil ladang dan pada saat musim panas, para tahanan diberi makanan mentah yang mereka temukan dengan keadaan yang kotor. Pada akhirnya, ia pun sukses melarikan diri dengan putranya serta pria yang menolongnya dan membangun hidup bersama di Mongolia. Timothy Cho. Timothy Cho diketahui melarikan diri karena alasan kelaparan. Ia dulunya pernah menghuni jalanan Korea Utara sebagai anak seorang tunawisma. Pada saat mencoba melintasi perbatasan Mongolia, Timothy Cho ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Korea Utara kemudian dipenjarakan. Bahkan kondisi di penjara mengakibatkannya mengalami trauma jangka panjang hingga pada saat ini. Tapi meski sulit, ia berhasil kabur dengan melewati perbatasan Cina. Hingga pada tahun 2008, Cho berhasil diterima sebagai pengungsi di Inggris dan menemukan kehidupan yang baru. Serupa dengan Ji Hyun Park, ia juga mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat baru. Lalu dia kemudian bergabung dengan relawan yang membantu para tunawisma. Hebatnya lagi, Timothy Cho berhasil terjun ke politik sebagai asisten anggota parlemen Inggris pada tahun 2018. Hingga saat ini, Timothy Cho menjabat sebagai panitera untuk All Party Parliamentary Group on North Korea. Shin Dong-hyuk adalah Camp North, sebuah camp super ketat di Korea Utara. Tapi hanya satu tahanan yang lahir di sana dan hebatnya tahanan tersebut berhasil melarikan diri. Seperti yang dilansir dari laman tempo.co, penjara yang disebut-sebut terkejam di Korea Utara inilah Shin Dong-hyuk lahir dan dibesarkan. Camp 14 dikenal sebagai camp konsentrasi di Kaechon, Korea Utara. Sebuah ruang untuk memperbudak tahanan politik yang dibuat sejak tahun 1959. Shin Dong-hyuk lahir dan dibesarkan di penjara ini. Penjaga tahananlah yang mengatur perkawinan orang tua Dong-hyuk.
Ia bertemu dengan tahanan berpendidikan bernama Park dan mulai banyak bercerita. Park memberinya pelajaran tentang dunia di luar penjara. Sebelum kabur dari penjara, Shin Dong-hyuk tidak pernah tahu bahwa ada banyak orang yang hidup di luar pagar camp. Itulah tadi sejumlah orang yang berhasil kabur dari negara otoriter Korea Utara dan menceritakannya pada media. Sebenarnya ada puluhan bahkan ratusan orang berhasil kabur. Tapi selain tidak terendus media, kebanyakan juga berhasil ditangkap lagi oleh mata-mata Korea Utara.